Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang ibu dan anak yang hidup menggelandang, tidak punya keluarga, suami, ataupun sanak saudara. Ada Meben, si ibu, dan anak. Si anak yang masih berusia 7 tahun. Mereka berdua sudah melakukan perjalanan yang sangat panjang dari satu kota ke kota lain yang ditempuh dengan berjalan kaki, di mana Meben beralasan bahwa perjalanan ini dilakukan untuk menemukan seorang pria bernama Jason yang merupakan ayah kandung dari anak. Bertahun-tahun sejak kelahiran Ana, mereka berdua sudah hidup menderita di jalanan tanpa bekal tempat tinggal dan kehidupan yang layak. Yang meski begitu, Meben tak henti-hentinya menyemangati sang anak dengan mengatakan bahwa akhir dari perjalanan mereka adalah kota Mississippi yang merupakan tempat kelahiran sang ayah alias Jason, dan membuat Ana percaya bahwa kebahagiaan akan dirasakan apabila mereka sudah menemukan ayah kandungnya. You said once we got to Mississippi we could stop walking. Selama ini keduanya bertahan hidup dengan cara mengemis atau jalur instan, yaitu mencuri, di mana tindakan ini sebenarnya sangat berat diambil oleh Meben yang jika tidak terdesak-terdesak amat, Meben ogah melakukan tindakan kriminal seperti ini, apalagi harus melibatkan putri kecil tercintanya. Tiba di pinggiran kota Mississippi, Meben yang ingin putrinya merasakan tidur di atas kasur empuk pun rela mengeluarkan sejumlah uang untuk menyewa kamar di sebuah motel murah. Padahal sisa uang yang dimilikinya sudah sangat limit dan tak akan cukup untuk mereka makan selama 2 hari ke depan, sehingga Meben harus putar otak untuk mencari uang dengan cara yang tepat. Saat itulah Meben tak sengaja melihat beberapa wanita pengencerit yang menjajakan dirinya untuk para customer yang kebanyakan adalah para supir truk yang hobi jajan sembarangan, di mana Meben terfikir untuk mengikuti apa yang mereka lakukan, sehingga ia pun pergi keluar meninggalkan Ana sendirian, berharap ada supir yang tertarik menggadabahnya. Dan ya, bukannya untung malah buntung, Meben justru malah kedatangan tamu tadi undang, yakni seorang petugas polisi yang sedang melakukan patroli, di mana beliau mencurigai adanya aktivitas mencurigakan yang dilakukan oleh Meben, sehingga beliau pun memaksanya untuk masuk ke dalam mobil untuk dilakukan pemeriksaan di kantor polisi. Meski sudah berkali-kali memberitahu tentang putrinya yang masih di kamar, bapak petugas pun terus saja tancap gas seolah tak peduli dengan apa yang dikatakan Meben. Dan alangkah terkejutnya kita semua saat baru menyadari jika beliau, bapak polisi yang terhormat ini, tidak membawa Meben ke kantor polisi, melainkan ke tempat sepi di bawah jembatan untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji. Seperti yang sudah bisa Anda tebak, beliau memaksa Meben untuk melayaninya di dalam mobil dinas, yang setelah 1 menit berlalu, ia pun melarang Meben untuk jangan dulu berpakaian karena rupanya si berdebah ini sedang menghubungi 2 rekannya sesama polisi untuk datang ke tempat ini dan menyuruh mereka untuk mencicipi jajanan gratisan yang sudah disediakan. Meben benar-benar tak bisa berbuat apa-apa ketika oknum ini mengancam akan membawanya ke kantor polisi, sehingga daripada dia dikurung dan meninggalkan putrinya sendirian, Meben memilih untuk pasrah dengan mengatakan bahwa dia akan melakukannya. Tetapi ketika si oknum sedang balangah alias melihat ke arah lain, Meben yang terdesak pun nekat mengambil pistol milik si petugas yang berada di jok depan dan melepaskan 2 kali tembakan hingga si oknum tewas saat itu juga. Put it down! Ana yang menyadari ibunya hilang pun hanya bisa menangis. Terlebih lagi pintu kamar motelnya yang terkunci membuatnya tak bisa kemana-mana. Yang ketika Meben muncul, tangisan pun semakin menjadi dengan Meben yang memeluk erat putri kecil tercintanya. Dan inilah jalan keputusasaan. Beralih ke tempat lain, mari saya perkenalkan Anda dengan seorang pria bernama Russell yang baru saja bebas dari penjara setelah menjalani hukuman selama 7 tahun gara-gara kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan seorang pemuda tewas di tempat, di mana sampai detik ini Russell masih merasa bersalah atas kejadian tersebut. Tiba di kota Mississippi yang menjadi kampung halamannya, Russell sudah disambut oleh seorang pria James Ross bernama Larry bersama dengan adiknya yang langsung menghajarnya karena pemuda yang Russell tabrak 7 tahun lalu adalah anak kandung dari si Larry ini. Hey! Hey!
Tiba di rumah, mari saya perkenalkan Anda dengan ayah dari Russell yang wajahnya mungkin tidak asing. Beliau bernama, kita panggil saja si ayah, dan istri barunya yang langsung menyambut gembira kepulangannya. Russell dan sang ayah pun mengobrol berdua tepat di depan rumah, membahas tentang kondisi Russell yang apakah everything is fine or something in the way she moves attract me like no other lover. Loh, jadi lagu The Beatles. Russell pun mengungkapkan rasa bersalahnya yang tak kunjung hilang. Dia merasa bahwa 7 tahun di penjara tak membuat dirinya merasa lebih baik. Setiap detik, setiap saat, dia selalu dibayang-bayangi oleh sosok pemuda yang dia tabrak. Bahkan untuk BAB sekalipun, ia harus meminta tolong teman sekamarnya untuk menyiramkan karena saking merasa bersalahnya di atas kematian dari anak kandungnya si Larry itu. Locked away behind these bars. Don't get to show my remorse. Menyadari sang anak butuh waktu dan tempat untuk menyendiri, sang ayah pun menyuruh Russell untuk tidur di rumah lama mereka yang ada di dekat kota, sekaligus memberikan sebuah senapan berburu untuk dia jaga-jaga karena pastinya Larry akan terus meneror kehidupannya atas insiden 7 tahun lalu. You ever think about that moment? You don't have to carry me no more, Dad. Tak betah diam di rumah, Russell pun pergi ke bar untuk minum, tetapi karena situasinya terlalu ramai dan banyak suara-suara berisik yang muncul membuatnya merasa tak nyaman, sehingga Russell pun langsung pergi keluar untuk kembali menyendiri. Bingung akan pergi kemana, Russell pun memberhentikan mobilnya di pinggir jalan dan mulai menunjukkan kondisi psikologisnya yang sedang tidak baik-baik saja, di mana Russell sepertinya mengalami suatu kondisi yang dinamakan dengan guilt complex atau suatu kondisi yang membuat seseorang terus-menerus merasa bersalah atau melakukan kesalahan. Bahkan sebelum melakukan sesuatu, ia sudah merasa bakal melakukan kesalahan. Perasaan bersalah terus-menerus dapat membuat seseorang mengalami kecemasan berlebih dan malu akan diri sendiri. Karena dianggap mencurigakan, Russell pun diberhentikan seorang petugas yang sedang berpatroli bernama Boyd, yang ternyata adalah kawan lama Russell yang sudah berteman sejak kecil. Yang karena Boyd adalah polisi yang sangat mematuhi peraturan, ia pun terpaksa harus memeriksa mobil Russell dan menemukan senjata berburu yang sebenarnya adalah sebuah tindakan ilegal. Namun karena mereka berdua adalah teman, Boyd pun memberikan kompensasi dengan hanya memberinya peringatan dan menyuruh Russell untuk segera pulang ke rumahnya. Kembali ke Mabon dan Anna yang memutuskan untuk tinggal di rumah singgah atau sejenis tempat penampungan sementara bagi orang-orang jalanan, di mana Mabon bertanya kepada penjaga apakah ada pekerjaan untuknya. Si penjaga pun mengarahkan Mabon pada sebuah kafe yang lokasinya tak jauh dari sini yang kebetulan sedang membutuhkan tukang cuci piring. Sementara itu, Larry terlihat sedang berada di rumah Russell menunggu kepulangannya, yang karena tak kunjung datang, Larry pun melampiaskan kekesalannya dengan cara merusak pintu dan kaca jendela menggunakan linggis. Mabon sendiri terlihat sedang bekerja di kafe yang hari-harinya dilalui dengan penuh kebahagiaan bersama dengan putri kecilnya, sampai suatu hari ketika dia pulang bekerja, Mabon langsung dibuat panik ketika barang-barang pribadinya sudah menghilang dari tempatnya, padahal di dalam situ ada pistol milik si petugas yang menjadi barang bukti atas pembunuhan yang dilakukannya. Entah kenapa Mabon tidak membuangnya saja, sehingga sekarang ia harus kerepotan sendiri ketika dirinya dan Anna mau tidak mau harus pergi dari rumah singgah ini, sekaligus harus diam-diam mengambil pistol yang disimpan di ruangan penjaga. Mabon dan Anna pun lari sejauh mungkin supaya tidak tertangkap oleh si penjaga, dan tepat saat Russell baru keluar dari bar, Mabon pun langsung menodongkan pistol dan memintanya untuk bawa dia sejauh mungkin. Di perjalanan, si kecil Anna pun kebelit pipi sehingga Mabon terpaksa harus memberhentikan perjalanan, yang di situ Russell berhasil merebut pistolnya dengan mudah. Dan sebagai seorang pria sejati yang masih punya hati nurani, Russell tidak langsung mengusir Mabon keluar dari mobil atau memanggil pihak berwajib atau memarahinya, tidak jelas, tetapi meminta Mabon untuk menceritakan siapa dirinya, mau kemana, dan punya siapa pistol tersebut. I knew it wasn't gonna end. Berlokasi di tempat sepi, Mabon setuju untuk menceritakan semuanya, bahwa pada intinya dia tidak tahu akan pergi kemana. Satu-satunya alasan dia tetap bertahan hidup adalah karena Anna, putri kecil tercintanya. Perihal pistol yang dibawanya, Anna menceritakan detail kronologisnya, yang di situ Russell tak bisa berkomentar banyak karena memang si pelaku alias si oknum polisi pantas menerima hal tersebut. Saat ditanya mengenai ayah dari Anna alias pria yang sudah menghamilinya, Mabon pun menjawab bahwa dia sudah
berangsur meninggal 7 tahun lalu, sehingga Russell pun semakin lebih simpati kepada ibu dan satu anak sebatang kara ini. Beralih ke Larry yang mendatangi rumah mantan istrinya hanya untuk bisa bertemu dengan anak bungsunya, di mana rumah tangga Larry ini hancur setelah dirinya menjadi seorang peminum berat dan beberapa kali melakukan tindakan kekerasan kepada sang istri, yang itu semua dipicu oleh kematian anak sulungnya yang tewas ditabrak oleh Russell, sehingga sangat masuk akal apabila Larry sangat membenci Russell karena selain menewaskan putra sulungnya, Russell juga telah menghancurkan kehidupan rumah tangganya. Sober. And you can see your son. Cody boy! I'll call somebody out here. I will call somebody out here. You get up. Your daddy's out here trying to see you. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Russell membawa Meben dan anak ke rumah ayahnya untuk dititipkan di sana, di mana Meben dan Anna diizinkan untuk tidur di lumbung belakang yang ada kasurnya, sehingga hal tersebut sangat membuat Anna menjadi senang. I make food. Very kind of you, Consuelo. Thank you. Thank you. Untuk sementara waktu, Meben bisa bernapas lega setelah Anna mendapat tempat tinggal dan lingkungan yang layak, apalagi ayah Russell begitu baik mau menerima mereka di tempat tinggalnya, bahkan mengajak sekecil Anna untuk memancing bersama, yang pemandangan tersebut cukup membuat Russell seolah memiliki keluarga baru. Call it beginner's luck. You gonna catch another one out here? I'm working on it. Sementara itu kita akan melihat Larry mendatangi pertandingan anak bungsunya sambil minum Homer, yang tentu saja hal itu membuat mantan istrinya menjadi geram. Sempat bertemu langsung dengan si bungsu dan mencoba mengajaknya jalan-jalan bersama. Si bungsu yang melihat sang ayah dalam kondisi mabuk tentu saja merasa tidak nyaman dengan ajakan tersebut, yang ujung-ujungnya Larry menjadi tak terkendali hingga petugas kepolisian harus mengamankannya. You want to talk on me? Huh? Come on. Setelah dibebaskan, Larry ditemani adiknya pun pergi ke makam si sulung untuk sekedar mengunjunginya sambil mengiriminya hadiah, tapi bukan berupa doa, melainkan koin logam, yang pada titik ini kita bisa melihat bahwa Larry sebenarnya bukan orang jahat, melainkan hanya seseorang yang sedang butuh didengarkan. Tetapi apalah daya, mantan istri dan anak bungsunya sudah kepalang ilfil terhadapnya, sehingga Larry hanya bisa berbuat sendiri semaunya tanpa mempertimbangkan baik dan buruknya. Cody on first. Kembali ke Russell dan Meben yang terlihat sedang berduaan, mereka melakukan deep talk tentang kehidupan masing-masing, yang ketika giliran Russell berbicara, ia pun menceritakan tentang insiden 7 tahun lalu ketika dia sedang bertengkar dengan kekasihnya. Russell yang masih diliputi jiwa muda pun minum-minum Homer sambil mengendarai mobil tepat saat ada pasangan kekasih sedang bercumbu di tengah jalan. Mentang-mentang sudah malam dan jalan raya sedang sepi kendaraan, pasangan kekasih ini dengan bodohnya memarkir mobil tepat di tengah jalan dengan lampu yang dimatikan, sehingga Russell yang masih dalam pengaruh alkohol pun tak sempat menginjak rem, sehingga terjadilah kecelakaan yang membuat si pemuda tewas terjepit mobil. All of a sudden I get there's a truck right in the middle of the road. Dan Anda pasti akan sedikit terkejut saat mengetahui tentang siapa pasangan kekasih yang dimaksud. Ya, itu adalah Meben dan kekasihnya bernama Jason alias anak sulung dari Larry, sehingga sudah jelas bahwa konflik yang mereka semua alami dimulai dari serangkaian kemaksiatan, diantaranya Homer dan perbuatan zina, yang sudah pasti akan membawa keburukan untuk para pelaku kemaksiatan itu sendiri. I hated you. I used to pray. Kehel dan handeul adalah perasaan yang pasti dirasakan oleh Meben saat ini. Namun mengingat bahwa semuanya sudah suratan takdir termasuk pertemuannya dengan Russell, Meben hanya bisa pasrah menerima semuanya dan meminta agar Russell jangan ugal-ugalan lagi di jalanan. Karena semuanya sudah clear, Russell pun meminta Meben untuk lemparkan pistolnya ke dalam air, karena apabila dia terus menyimpannya maka itu hanya akan menjadi barang bukti yang justru akan membuatnya semakin menderita. Keesokan paginya, Russell pun didatangi oleh Boyd yang baru mendapat laporan tentang pelaku penembakan rekannya sesama polisi. Dari keterangan penjaga di rumah singgah, ada seorang wanita bernama Meben yang membawa pistol di dalam tasnya, sehingga para polisi mencurigai bahwa Meben adalah pelaku yang telah menembak rekan mereka. Yang karena Russell sering berkeliaran di wilayah TKP dan sempat menghilang selama 2 hari, Boyd sesama teman pun hanya ingin menanyakan barangkali Russell pernah melihat wanita bernama Meben tersebut. Look.
Meski para polisi sedang mencari Meben, Russell tetap membuat situasi seolah baik-baik saja. Bahkan kini, Meben dan Anna terlihat semakin bahagia dengan perlakuan baik dari ayah dan ibu barunya. Suatu hari, Boyd yang mencurigai jika ayah Russell menyembunyikan sesuatu pun nekat masuk begitu saja ke dalam lumbung tempat Meben dan Anna istirahat, sehingga keduanya segera naik bersembunyi di atas loteng yang ketika Boyd akan naik untuk memeriksanya, ibu tiri Russell pun keburu memergoki hal tersebut dan mengancam akan melaporkan Boyd ke polisi karena telah masuk ke properti orang lain tanpa izin. Loh, kan Boyd juga polisi. Usted no puede estar Okay, acá. relax, Váyase relax. fuera de acá. Ya. Settle down, okay? Alhasil, kecurigaan Boyd pun semakin kuat ketika mereka berdua mencoba mengusirnya dari sana, yang jika memang tidak ada sesuatu, tentulah ayah Russell dan ibu tirinya akan tenang-tenang saja, sehingga Boyd pun langsung meluncur ke rumah Russell untuk meminta kejujuran darinya. Namun Russell tetap berkilah bahwasannya dirinya tidak tahu menahu soal wanita yang sedang dicarinya. Get the hell out of my damn house. Sadar jika Meben semakin tak aman, Russell pun buru-buru pulang ke rumah ayahnya untuk membawa Meben pergi dari kota ini, yang jika Meben sayang pada putrinya, dia harus pergi sendirian tanpa membawa Anna, yang meski berat melakukannya, Meben akhirnya sepakat untuk pergi sejauh mungkin sampai situasi kembali kondusif. Take care of her. Oh yeah. Tepat di saat bersamaan kita akan melihat Larry nampak semakin frustasi dan sulit berpikir jernih, yang pada akhirnya ia menyalahkan Russell atas apa atau semua yang terjadi pada hidupnya, sehingga Larry pun nekat pergi dan bersembunyi di dalam rumah Russell untuk menghabisinya menggunakan linggis. Tak lama, muncullah Russell dan Meben yang bermaksud untuk mengambil perbekalan untuk Meben yang akan melakukan perjalanan jauh, yang ketika Larry sudah bersiap-siap menghantamkan linggisnya, tiba-tiba... Ya, Larry tak sengaja memukul Meben hingga pingsan, di mana Russell langsung bereaksi cepat hingga keduanya terlibat perkelahian, dan sialnya, Larry berhasil menemukan senapan yang Russell simpan di kolong kasur, sehingga ia pun segera mengambilnya dan bermaksud untuk menembaknya, tetapi... 7 fucking years for this. Ya, ayah Russell datang tepat waktu dan berhasil menembak Larry tepat di perut bagian samping. Beliau menyuruh Larry untuk tenang karena dia akan segera panggilkan ambulans. Tetapi Larry yang sudah tak bisa berpikir jernih pun nekat pergi mengendarai mobilnya sendirian, pergi ke rumah mantan istrinya hanya untuk bisa bertemu dengan putra kandungnya sendiri, yang di situ mereka berdua benar-benar sangat panik dan segera menghubungi 911. Tetapi karena kembali lagi Larry yang sadar dalam pengaruh minuman beralkohol pun sulit untuk bisa menggunakan akal sehatnya, sehingga ia pun pergi mengendarai mobilnya hingga terjadilah kecelakaan tunggal yang langsung menewaskannya. Sementara itu, Russell terlihat sudah sampai di rumah sakit dan segera menyerahkan Meben ke para petugas medis. Tak lama setelah Meben mendapat perawatan, muncullah Boyd yang ingin menanyakan tentang apa yang sebenarnya sudah terjadi, bro. Yang pada akhirnya Russell mau untuk jujur menceritakan tentang kronologi yang sesungguhnya, asalkan Boyd mau mendengarkannya bukan sebagai petugas tetapi sebagai kawan lama. She lost a kid. Selesai menceritakan tentang Meben yang menjadi pelaku atas pembunuhan satu oknum polisi, Russell meminta tolong dengan sangat kepada Boyd agar tidak menangkap Meben. Russell yang selama 7 tahun ini terus dihantui rasa bersalah akhirnya menemukan satu cara untuk bisa menebus kesalahannya, yaitu akan menjadikan dirinya sebagai kambing hitam atas apa yang telah terjadi dengan memberikan peluru milik si oknum polisi sebagai barang bukti bahwa dialah pelaku pembunuhan tersebut. Alih-alih akan menjadikan kawan lamanya sebagai tersangka atas penembakan tersebut, Boyd yang peduli terhadap sahabat sendiri pun punya ide lain agar kasus ini selesai, yakni meletakkan peluru tersebut di jasad si Larry yang masih berada di dalam mobilnya yang ringsek, sehingga kepolisian akan menganggap jika Larry lah tersangka utama atas penembakan yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Pada akhirnya, Russell bisa merasa lega setelah berhasil menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Meben dan Anna. Bahkan sekarang, mereka berdua setuju untuk tinggal di rumah ayahnya bersama dengan ibu tirinya, yang pada akhirnya ia pun menyadari satu hal, bahwa kesalahan dan kegagalan yang menimbulkan rasa bersalah adalah bagian dari proses hidup untuk menjadi lebih dewasa dan bijaksana. Tamat ending yang cukup mengdramakan.
Tidak ada yang jahat dan baik dalam film ini. Semuanya adalah tentang kehidupan dan bagaimana cara mereka menyelesaikannya. Namun memang nasibnya yang paling malang ya dalam cerita ini tentu saja adalah si Larry. Seorang ayah yang belum bisa ikhlas dengan kepergian putra tercintanya. Keluarganya berantakan, hidupnya hancur, orang-orang meninggalkannya. Yang hal ini tak akan terjadi apabila Russell muda bisa lebih bersabar ketika sedang bertengkar dengan kekasihnya. Bukannya malah minum-minum sambil berkendara yang akhirnya menyebabkan kecelakaan. Meben juga, kenapa dia dan Jason bisa sampai kepikiran untuk emprut di tengah jalan? Bukankah itu sangat berbahaya? Bukankah itu akan menyebabkan kegiatan mereka menjadi terburu-buru? Apakah itu yang dinamakan nikmat membawa bencana? Secara teknis, Russell memang pelaku yang telah menyebabkan nyawa putranya melayang, tetapi alangkah bijaksananya apabila Larry bisa melihat musibah ini dari sudut pandang yang lain. Jangan sepenuhnya menyalahkan Russell atas kejadian tersebut, apalagi sampai dendam berkepanjangan. Sehingga pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah sesekali kita berbuat salah, seumur hidup kita jadi bahan bualan orang. Beribu kali kita berbuat baik, belum tentu satu pun diingat orang. Intinya, ikhlas dan bersabarlah. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, Beca Racing, Adolf Hitler. Cuau, cuau, cuau. Terima kasih telah menonton teman-teman.